Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Kalau di sana mungkin selamat malam. Sedikit berbagi pengalaman tentang karantina, tentang pulang dari Korea, pulang ke Indonesia. Karena harus karantina dulu 5 hari di hotel. Ini suasana kamarnya ya. Bagus, bersih. Enak lah. Sebulan betah lah yang sing bayar sih. Tuh, bersih tempatnya, tempat tidur 2, kamar mandinya juga keren. Sana kamar mandi, nah kamar mandinya di sana. Nah itu kamar mandi, bersih, pokoknya semua bersih lah, jos lah. Suasana kamarnya nih luas, gede, aturan buat 2 orang karena ini buat karantina ya, 1 orang, 1 kamar 1 orang besar. Sana ada jendela, ini nek bosen kesini, bosen ya ngopi-ngopi di jendela lah sini sambil telepon keluarga. Ini di daerah Matraman, Jakarta, deket Pasar Pramuka. Namanya Hotel Bailirung Hotel. Sedikit cerita pengalaman dari Korea. Sebenarnya nggak ribet ya, cuman agak ini aja lah, agak capek karena harus ini kan, tepat waktu. Pertama dari ini ya, dari Korea dulu kan itu waktu tes COVID-nya itu kan cuman berlaku 72 jam. Jadi tesnya itu harus sehari sebelum keberangkatan. Itu aja sing menurut saya sing paling ribet, karena saya di daerah bawah, daerah Gwangju, itu yang bikin ribet lah menurut saya. Ini maaf tak pegang gini ya, soalnya nggak punya ini tripod atau pegangan apa, itu nggak ada. Terus udah sampai di bandara. Untuk yang statusnya resmi, maksudnya kalau yang cuti, kalau apa itu pulang, pokoknya masih punya KTP lah, itu sangat-sangat mudah ya, tinggal seperti biasa aja, tinggal bagasi, masukkan bagasi ke itu loh maksudnya, terus habis itu baru check in, udah itu lancar, udah gitu aja. Kalau untuk yang visabilillah, maksudnya yang nggak punya dokumen, nggak punya ini, itu tinggal pertama kalau sudah sampai di bandara, di itu ya, bandara pemberangkatan itu kan ada kan di lantai 3, itu tinggal turun aja di lantai 2 ada imigrasi. Nah, apa yang belum kita beresi itu di sana dibereskan dulu di imigrasi. Kalau yang status swasta paling ya seperti kayak apa ya, denda, mau bayar denda atau enggak bayar denda, itu di situ. Nanti sudah dapat surat dari situ, udah seperti ini, udah beres lah, naik lagi ke lantai 3, tinggal itu bagasi, terus masukkan bagasi itu, bagasi ke sama check in, itu aja udah. Terus surat yang dari imigrasi di lantai 2 itu, di lantai bawah, tinggal kasih ke imigrasi yang di atas buat check in itu. Tinggal waktu mau ini ke pesawat itu kan, check in, masuk ke pesawat, nanti dikasih ke di situ suratnya, udah beres, tinggal naik pesawat gitu. Setelah hampir sampai di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, sekitar 2 jam sebelum
tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kita nanti dikasih selebaran kayak ngisi formulir itulah, ngisi formulir seperti itu, kertas warna kuning sama satu kertas warna biru. Yang biru itu dari bea cukai, yang kuning itu dari kesehatan, EHAT namanya, EHAT kesehatan itu. Kalau bisa itu diisi di pesawat, nanti kalau diisi pas turun di pesawat nanti sampean ini apa terburu-buru kan, nggak enak. Mending di waktu dikasih langsung diisi aja, itu cuma isi data diri seperti apa. Kalau yang buat kesehatan itu data diri, terus ada keluhan apa enggak, itu aja. Terus yang kertas biru yang dari bea cukai itu apa aja yang dibawa itu ya. Kalau yang dibawa nggak begitu ini, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemarin aku juga nggak tak tulis, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali kalau bawa banyak ya, kayak laptop bawa 10 atau HP bawa 50 atau itu pasti ya ditanya kan, harus ada ini catatan. Kalau cuma HP 2, laptop 1 atau apa itu nggak masalah menurut saya, karena saya bawa tab sama HP itu juga nggak tak tulis, ya nggak apa-apa. Terus turun dari Soekarno-Hatta, ini tak sambil ini ya, lihat ke suasana kamar ya, ben akunnya juga nggak grogi soalnya bukan YouTuber. Ini di request sama ini YouTuber terkenal di Korea, ini disuruh video kayak, jadi tak video kayak. Nanti kalau kurang-kurangnya atau ada nggak bagusnya ya mohon maaf. Ini suasana nih bagus. Kalau pagi bikin kopi di sini, bikin kopi, ngopi, teh, sana lihat pemandangan itu. Semua tinggal minta teh, ada di sini, ada disediakan. Tadi sampai mana? Sampai di bandara ya. Dari Bandara Soekarno-Hatta turun. Terus kita jalan dari Terminal 3 dari Terminal 3 ke Terminal 2 itu jalan kaki sendiri. Waktu saya itu liftnya mati semua, nggak ada lift yang jalan, nggak ada AC yang jalan, nggak tahu kenapa. Jalan kaki, gembrobyos, keringetan, pakai jaket tebel. Itu suasananya. Terus waktu wis turun itu jalan, terus nanti ada yang ngarahin. Nanti terus ketemu petugas kesehatan, diminta itu tadi surat yang diisi di pesawat itu, yang warna kuning sama warna biru. Nanti yang warna kuning itu diminta sama itu petugas itu, sama dikasih ke yang surat dari Korea, yang PCR dari Korea. Nanti dikasih lihat sama petugasnya itu udah ditandatangani atau apa gitu, sudah selesai, langsung tinggal ambil ini, tinggal check out kayak inilah, di ini keluar dari itulah, bukan imigrasi sih, keluar dari bandara Terminal 3 itu kita kayak check out lah istilahnya. Menurut saya ini, kalau salah ya mohon maaf, ya check out lah itu. Diminta cuman dilihat paspor sama kita di scan mukanya gitu loh, kayaknya dilihat ini, dicocok ke paspor sama fotonya kita, sama seperti check in lah kayak gitu. Terus setelah itu langsung lurus ambil bagasi. Setelah ambil bagasi kan kita jalannya lumayan itu. Kita ambil bagasi, setelah ambil bagasi terus kita keluar. Itu nggak ke ini ya, nggak ke apa,
kayak itu loh, kayak yang buat daftar IMEI itu di Bea Cukai itu kemarin, kalau saya itu kantornya itu nggak ada orang, aku masuk katanya kan harus daftar IMEI di situ, tapi waktu aku itu nggak ada orang, kesepi gitu loh, nggak ada orangnya. Terus waktu di luar itu katanya itu nanti daftar IMEI itu waktu mau melanjutkan perjalanan ke rumahnya gitu loh, maksudnya waktu naik pesawat lagi kan, kalau saya ke Semarang, jadi nanti kalau check in lagi itu mungkin baru ke Semarang, jadi nanti kalau check in lagi itu mungkin baru disuruh kayak bayar Bea Cukai yang IMEI HP yang itu, seperti itu mungkin. Setelah itu karena di Bea Cukai kan nggak ada orang, katanya suruh lurus saja, lurus itu, ternyata itu lurus langsung keluar bandara, langsung keluar bandara itu, pokoknya itu udah ada yang ngarahin. Di setiap kita jalan itu kalau kita bingung juga nanti terus disamperi petugas itu, mas ganteng, mas TNI itu, terus kan lurus ternyata di depan itu sudah ada bis yang nunggu kita, langsung dinaikkan bis, terus dibawa ke hotel, bukan di Wisma Atlet ya, di hotel ya, kita manut aja lah di hotel di mana gitu. Dan ternyata aku jatahin di hotel sini kan, ya nggak tahu kalau kan beda-beda mungkin, tapi waktu saya serombongan lah, sepesawat itu kebanyakan di sini, sekitar satu bis itu muat ya 50 lebih lah, sepenerbangan saya itu ke sini sekitar 50-an lebih, 50 sampai 70 orang Indonesia semua, yang WNA cuma 2 orang kayak kemarin kayak. Udah terus sampai di hotel sini, terus di lobi hotel itu ya dikasih kayak briefing lah, aturan karantina, terus ada yang mau tanya atau apa dipersilahkan di situ, seperti nanti tingkat terusannya itu gimana, itu disilahkan bertanya di situ gitu. Terus setelah itu ya udah di briefing, terus kita disuruh download itu aplikasi Ehad itu untuk besoknya, maksudnya besoknya itu dijadwalkan tes swab, makanya hari itu di briefing yang belum punya aplikasi Ehad dipersilahkan untuk mendownload aplikasi itu. Setelah aplikasi sudah terdownload ya, sama kayak ngisi formulir buat kita dapat kamar nomor berapa gitu, dan paspor kita, data seperti dokumen kita ya, paspor, terus tiket, sama itu kayak surat PCR yang dari Korea itu disimpan pihak hotel, ditumpuk lah di induk, katanya aman sih, aman. Kan ada yang nanya juga nanti dokumennya kalau ditumpuk itu kan nggak pakai tanda terima itu gimana gitu, terus petugasnya ngomong nggak apa-apa mas, ini aman gitu kan, pada bertanya seperti itu kan, aman. Terus setelah dapat nomor kunci, kita dikasih makan dulu. Setelah makan, terus yang udah beres kayak seperti itu tadi, download Ehad kan, karena ramai-ramai kadang servernya itu ini nggak masuk, nggak apa, itu lemot lah intinya. Ini nih internetnya, ada yang disuruh nanti malam download nanti malam mas, di kamar nggak apa-apa, yang penting besok jam 1 itu udah ke download, udah punya aplikasi itu. Saya kemarin juga nggak bisa download itu karena bareng-bareng kan, yang download bareng-bareng mungkin wifi-nya lemot lah. Terus saya baru malemin di kamar itu baru bisa download gitu. Dah setelah naik di kamar ya mandi apa, beres-beres, terus ini nunggu apa ya, sore malam, ternyata sore
sore itu makan malam. Saya kira itu makan malamnya nanti ada lagi gitu kan, waktu malam pertama di sini. Ternyata malamnya itu nggak dikasih makan. Itu nggak usah takut kalau makanan yang sore tadi kurang. Kan aku datang ke sini sekitar jam 5. Itu kan harusnya masuk makan sore ya. Tak pikir malam nanti ada makanan lagi datang gitu. Katanya sehari 3 kali. Ternyata malam nggak ada makanan datang. Oh, itu ternyata yang sore tadi itu makan malam gitu. Tapi nggak usah takut, kalau memang lapar ya ke bawah nanti. Nggak usah ke bawah deh, tinggal tekan tombol ini aja, tinggal telepon lah. Ada ini nih kan, ini nomor kamarnya kita. Kalau mau sesuatu tinggal tekan 0, nanti ini tinggal tekan 0 terus angkat telepon. Nanti ditanya pihak pihak hotel apa keperluannya kita gitu loh, pengen apa, kalau mungkin lapar atau apa gimana tinggal ngomong aja. Kalau aku kemarin itu kalau nanti malam lapar atau pesen Grab juga tidak apa-apa, Grab food dari luar atau itu GoFood itu bisa. Nanti tinggal pesen, nanti uangnya kasih ke sama petugas hotel, nanti diantar ke sini ke kamar gitu ya. Malam pertama kan aku juga kelaparan lah, jam 11 malam tidak bisa tidur, ternyata perut saya lapar. Akhirnya pesen itu Grab, datang juga bayar, tinggal ini aja ngasih uang deh ini tugas hotelnya, nanti diantar ke atas. Udah gitu aja. Kalau hari berikutnya, hari kedua udah lancar, maksudnya udah inilah, dari pagi kasih makan, siang makan, sore makan, jam 3 ada snack, buah. Nggak begitu kelaparan yang malam kedua. Tapi kalau mau makan makanan di luar nggak apa-apa, nggak masalah. Sudah hari kedua berarti tes itu. Hari kedua langsung ada tes swab. Pertama kan tes swabnya 2 kali. Terus hari kedua itu hari pertama datang terus tidur. Hari kedua ini tes pertama sekitar jam 12 sampai jam 2-an lah. Kan dipanggil satu-satu lewat telepon hotel. Nanti kalau giliran kita ya tinggal di telepon pihak hotel, langsung kita turun di lantai berapa gitu. Kalau di sini di lantai 2, ini saya di lantai 6. Jadi ya, silahkan turun di lantai 2 di ruangan ini. Terus hari kedua tes swab itu syaratnya cuman bawa ini aja, HP yang kemarin sudah ada aplikasi eHealth-nya itu dibawa ke bawah. Setelah itu di-scan sama petugasnya, kita cuma ngisi ini aja, ngisi tanda tangan aja, karena kan di situ udah ada nama kita, ada daftarnya kita, tinggal tanda tangan aja terus ngasih itu aplikasi yang udah di-download itu kan ada barcode-nya, nanti di-scan sama petugasnya, itu udah gitu aja langsung di swab. Ini biasa dimasuki katembat itu sama tenggorokannya. Oh ya, itu agak beda ya tes swab di sini sama di Korea ya. Di sini lebih galak, lebih ya mbak-mbaknya sih kayak sih cilik-cilik tapi tangannya kasar, sogok-sogok gitu. Sampai sekali di sini, terus di sini juga dua-duanya. Kalau di Korea kan sekali aja, cuman sini gitu aja udah. Sama di mulut itu cuman di pinggir-pinggir sini saja, sedikit aja sinilah gitu. Kalau di sini ndak, suruh mangap gitu, dilogok gitu sampai di gurukan sini. Sampai mau muntah gitu. Di hidung juga gini-gini sampai agak lama, matanya sampai berebes. Dua-duanya beda sama di Korea ya tau lah, mungkin tekniknya beda atau gimana. Dan setelah itu sudah di swab, terus kita kembali ke kamar.
kembali ke kamar. Udah tinggal nunggu swab kedua itu hari keempat. Kalau nggak hari keempat ya ketiga. Kemarin aku di briefingnya kan hari keempat, ternyata hari ketiga ini, hari ini tadi aku habis tes swab kedua, yang kedua kalinya mas. Nggak tahu, mungkin nanti pulangnya bisa lebih cepat atau gimana, nanti nggak tahu juga, masih nunggu konfirmasi dari ini, dari pihak hotelnya. Yang penting nurut aja lah, nurut. Waktunya swab ya turun swab, nanti naik lagi, ngapain nonton TV atau ngapain, pokoknya di kamar telepon keluarga, pacar, sing belum nikah, sing wis nikah ya telepon bojone. Terus apalagi yang perlu diceritakan ini? Makanan sudah, tentang makanan. Terus swab sudah, swab sampai swab kedua sudah. Suasana kamarnya sudah nyaman, bagus, di hotel bintang 3 lantai 6 ini, hotel Balerung. Terus apalagi? Suasana malam. Kalau suasana malam itu ya gitulah, namanya juga karantina. Masa ameh dolan ngene kanca-kancane. Ya sebelah-sebelah emang satu pesawat, tapi yo nggak enak juga lah. Kan ada kamera ya. Di lorong itu kan ada kamera, nggak, nanti takutnya kalau ditegur mas-mas TNI kan nggak enak gitu. Karena waktu pertama, malam pertama itu, waktu aku pesen makan kan aku turun, kan nggak enak, maksudnya meh nyuruh pulangnya bisa lebih cepat atau gimana, nanti nggak tahu juga, masih nunggu konfirmasi dari ini, dari pihak hotelnya. Yang penting nurut aja lah, nurut. Waktunya swab ya turun swab, nanti naik lagi, ngapain nonton TV atau ngapain, pokoknya di kamar telepon keluarga, pacar, sing belum nikah, sing wis nikah ya telepon bojone. Terus apalagi yang perlu diceritakan ini? Makanan sudah, tentang makanan. Terus swab sudah, swab sampai swab kedua sudah. Suasana kamarnya sudah nyaman, bagus, di hotel bintang 3 lantai 6 ini, hotel Balerung. Terus apalagi? Suasana malam. Kalau suasana malam itu ya gitulah, namanya juga karantina. Masa ameh dolan ngene kanca-kancane. Ya sebelah-sebelah emang satu pesawat, tapi yo nggak enak juga lah, kan ada kamera ya. Di lorong itu kan ada kamera, nggak, nanti takutnya kalau ditegur mas-mas TNI kan nggak enak gitu. Karena waktu pertama, malam pertama itu, waktu aku pesen makan kan aku turun, kan nggak enak, maksudnya meh nyuruh petugas hotel pertama kan ngerasa nggak enak gitu lah. Aku turun ngasih uang deh lobby hotel, itu ditegur sama mas tentara itu, mas udah boleh turun ya, kalau pesen makanan tinggal bilang aja sama ini, tinggal telepon aja sama petugas hotelnya, nanti diantar deh ke atas makanannya. Nah gitu aja. Selanjutnya aku nggak turun, aku cuman pesen dari sini, nanti diantar sama petugasnya, tinggal kita ngasih uang. Dah begitu. Terus ini kan udah tes swab yang kedua, ini aku nanti tinggal nunggu konfirmasi hasil dari tes swab itu, tes swab hari ini sama yang hari pertama. Datang setelah tes swabnya nanti udah keluar hasilnya, baru kita bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan akhirnya, akhir kita ke rumah lah. Kalau saya kan ke Semarang. Ada juga yang langsung dijemput sama keluarga, ini juga ada di sini nanti. Ada juga yang travel, kalau ke Cirebon, ke yang deket-deket sini lah, katanya sih ada sing ini travel atau dijemput keluarga nih gitu. Udah gitu menurut saya tentang pengalaman saya karantina di
Jakarta di Balerung hotelnya nyaman, nggak usah takut ini kelaparan, tinggal telepon GoFood atau Grab. Tempat tidurnya 2, yang satu wis wel-welan karena buat tidur terus di sini, yang sana masih bagus. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini ya, semoga ada manfaatnya untuk yang berencana cuti atau pulang. Semangat kerja, duitnya cepet oke dan sukses, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.